أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu izata ba'da irtikabil atham wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injasil maram. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil huril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits idza kana akhiru min lailati ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikati ajma'in. Qila ya Rasulullah zahabu ramadan ad-da'awatu mustajabah as-sadaqah wal infaq al-mudha'afah az-dzunub al-maghfur al-amal salih al-mudha'afah. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at jamaah Isya Tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita kata bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan sayang yang tiada terhitung, yang dimana sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih daripada itu kita patut bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang sangat serba singkat ini alhamdulillah kita masih tergolong pada golongan hamba-hamba yang beriman, dan setidaknya saat ini meluangkan waktu kita untuk menghadiri sholat isya dan tarawih berjamaah, yang insya Allah merupakan salah satu rangkaian nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala fardu ain, yakni sholat isya, dan sholat tarawih adalah menjadi pahala wajib. Pahalanya adalah wajib ketika masuk pada bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita peruntukkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah sampai umatnya di akhir zaman. Semoga kelak di yaumil qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghargai waktu yang ada, hadirin jamaah sama berbahagia, alhamdulillah kedatangan dhaifullah, tamu Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Ramadan inilah yang mengangkat derajatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada bulan Ramadan, kira-kira apa sih yang kita bisa banggakan, apa sih yang kita bandingkan umat-umat terdahulu
dari fasilitas yang diberikan oleh Allah, dari segi umurnya sampai mencapai kurang lebih 900 tahun bahkan 1000 tahun. Kalau kita umat Nabi Muhammad hanya kurang lebih, kata Rasulullah, masa panen dari umatku, masa matinya adalah 60 dengan 70 sekarang ini, watisuna wasabahun, tidak jauh dari situ. Jadi tidak ada bandingan kalau mau dilihat dari segi nominalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita walaupun singkat umur kita, tapi karena adanya bulan Ramadan, maka Allah bisa membandingi umur umat-umat terdahulu, bahkan bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Inilah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, karena adanya ibadah yang sangat luar biasa yang diwajibkan kepada kita, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun berbeda metode dan cara berpuasanya. Itulah puasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat spesifik dan spesialis dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzihi." Sesungguhnya kata firman Allah adalah bahwa seluruh amalan anak cucunya Adam untuk dirinya sendiri, hambaku, kecuali daripada puasa itu, maka Allah sendiri yang akan membalasnya, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang tahu siapa orang yang melaksanakan puasa dengan baik, dengan betul-betul menjalankan 100%, tentu hanyalah Allah dengan dia. Hadirin jamaah yang sama berbahagia, apa sih sebenarnya hikmah di balik puasa ini dilaksanakan di bulan Ramadan? 30 hari kita menahan lapar dan dahaga. Itulah tujuan kita juga manusia dalam penciptaannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Dan yang menjadi musuh kita yang sangat berbahaya, itulah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memerintahkan kita masuk ke dalam agamanya secara kafah, secara menyeluruh, bukan hanya setengah-setengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang syaitanlah yang sangat mengganggu. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan itu, karena syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Itulah hawa nafsu kita. 1 bulan kita ini ditempa, digembleng dan ditata untuk menjadi umat wasata, menjadi umat muttaqin, umat pertengahan. Bagaimana kita digembleng, ditata dalam 1 bulan penuh ini? Ibaratkan adalah jundullah para tentara-tentara Allah yang sedang bertempur dan berjihad di medan perang. Bukan mengerahkan kemampuan dengan persenjataan yang canggih, tetapi kita mengalahkan dengan iman, ya, melawan dengan iman, yaitu lawan kita yang sangat berbahaya, musuh kita yang sangat berbahaya, dahsyat adalah hawa nafsu kita sendiri. Di bawah pimpinan Jenderal Iblis laknatullah alaih. Itulah yang kita melumpuhkan sehingga kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Tapi banyak saudara-saudara kita tidak mengilmui dengan baik bulan Ramadan berpuasa. Terkadang orang Bugis Makassar, kalau dia buka puasa, ya kalau di siang harinya setengah mati dia puasa sampai mau pingsan. Tapi kalau di malam harinya sudah buka setengah masih juga dia kekenyangan, karena dia tidak mengilmui
Jadi itu kita harus mengilmui Ramadan ini. Ada dalam hadis Nabi sumutasihu berpuasa supaya sehat. Ada sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga pernapasan. Yang biasa rata-rata orang Bugis Makassar kalau ketemu mau berbuka puasa, tapi bukan di sini, ya di sana, dia jauh di sana. Biasa dia buka, tapi bukan buka buke. Ya, di mana dia balas dendam. Akhirnya, ya padahal Nabi itu disunatkan tiga biji kurma, 1 gelas air. Tapi kalau mau makan juga pisang hijau 3 biji, 5 biji, jadi masalah juga. Tapi jangan sampai pulang di rumah ketemu cendolnya istri tak dihantar lagi 2 gelas. Ya kelewatan nantinya. Nanti cendolnya tinggal di tenggorokan kita, sehingga susah untuk sholat tarawih, karena susah pernapasan, susah konsentrasi. Ya akhirnya biasanya dia cari-cari hadirin jamaah yang dilakukan oleh Allah. Kalau ustaz sudah ceramah di atas, dia melihat ke bawah, sandal-sandal dia tiang masjid. Ternyata dia mengangguk 1 kali, 2 kali tambah mengangguk, 3 kali sudah ngorok karena sudah ketiduran, sudah banyak sekali dah makan. Padahal itu harus konsentrasi. Nanti pulang ke salat tarawih baru kita tambah-tambah, yang kedua tidak jadi masalah. Sekalinya Pak Bala bilang usalli salat tarawih rahimahumullah, akhirnya dia hampir jatuh karena sudah setengah. Akhirnya Pak Imam baca surat Fatihah, baca sampai waladhdallin, seluruh makmum menjawab jamaah amin. Dia juga ikut membaca amin. Sekalinya Pak Imam ambil pemumpuk surah, baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai baca terakhir wal yadin. Pak jamaah semuanya pada dia sendiri berteriak kencang amin. Nah kira Pak Imam lagi baca waladhdallin. Jadi tidak ada konsentrasi. Makanya itulah mengilmui Ramadan supaya kita betul-betul mendapatkan kualitas pahalanya. Hadirin yang sama berbahagia. Karena kita mau menekan hawa nafsu kita ini, karena jembatannya itu dari setan, di situlah motor penggeraknya setan untuk menggoda kita. Ya, bagaimana enaknya kalau ada sepertiga makanan, minuman dan pernapasan, insya Allah enak kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang hawa nafsu itu pertama diciptakan oleh Allah itu sangat songkak dan takabur dan sombong, tidak mau menjadi hamba di hadapan Allah. Berbeda dengan makhluk yang nama akal. Akal itu dan iman yang berbarengan dengan hati kita itu langsung mengaku hamba di hadapan Allah. Ketika ditanya, siapa engkau wahai akal? Maka akal langsung menjawab, saya adalah hambamu ya Allah, dan saya hambamu yang dhaif dan siap menjadi hamba dan menjalankan perintahmu. Berbeda dengan daripada hawa nafsu ini. Ketika ditanya pertama diciptakan oleh Allah, siapa engkau hawa nafsu? Maka dia mengatakan, saya adalah saya dan engkau adalah engkau, anak-anak antum. Maka dia mengatakan engkau adalah engkau. Sungguh sangat takabur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dipenjara di dalam neraka, dibakar selama kurang lebih 100 tahun lamanya. Setelah dihukum, dikeluarkan lagi, ditanya, siapa engkau? Masih jawabannya seperti semula, saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Akhirnya dibakar lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketiga kalinya dikeluarkan, baru dia sadar dan dia mengetahui dirinya bahwa saya adalah makhluk yang dhaif dan lemah. Itulah hawa nafsu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa 4 penjuru yang ditempati syaitan menggoda kita. Ya, coba kalau kita takbir Allahu Akbar, setan itu lari terbiri-biri 10 kilo. Tapi setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, datang si goda-goda lagi, bisi-bisi lagi dari kata. Begitu setan Pak. Luar biasa. Jadi di depan, belakang, kiri dan kanan menggoda. Cuma 2 tidak ditempati, arah bawah dan arah atas. Ahli sujud dan ahli berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak dikasih oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan waktu yang singkat ini, bulan Ramadan ini, betul-betul kita menjadi nantinya man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas karena Allah dan mendirikan qiyamul lail,
insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang terlalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan pemutihan kayaumi waladatuhu, maka dialah berhak mengibarkan bendera kemenangan karena sudah mengalahkan dan melumpuhkan musuh yang sangat berbahaya tadi adalah iblis, laknatullah alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa. Terakhir saya sampaikan bahwa nanti malam terakhir Ramadan, apakah malam 29 atau 30, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idza kana akhir min lailatul Ramadan, baqatis samawati wal ardi wal malaikatu ajma'in." Apabila nanti malam terakhir Ramadan, maka menangislah seluruh langitnya Allah yang 7 lapis, dan menangis tanahnya Allah yang 7 lapis juga. Wal malaikatu ajma'in, dan seluruh malaikatnya juga menangis. Padahal kita kenal makhluk Allah yang paling sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati adalah malaikat, karena tidak memiliki hawa nafsu. Tapi kenapa menangis dan bersedih dan langit dan bumi Allah? Karena kata Rasulullah, ditanya sama sahabatnya, "Kila ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Zahabu Ramadan." Karena umatku telah ditinggalkan Ramadan. Dia banyak alfa tidak bertarawih, dia banyak alfa tidak menggunakan waktunya untuk beribadah, bertadarus, bersedekah, padahal kesempatan tidak ada jaminan dari Ramadan sekarang sampai Ramadan berikutnya, tahun depan kita sampai Ramadan yang akan datang, tidak ada jaminan hadirin jamaah. Akhirnya itu yang menyebabkan bersedih. Kira-kira ibu-ibu di belakang, ibu, oh ibu ada ibu di belakang, kira tidur. Kira-kira ibu yang mana pantas menangis, kita atau langit dan bumi dan malaikat? Kalau ibu pantas menangis kalau belum dikasih THR sama suaminya. Yang kira-kira yang pantas menangis kita lah semua ini hamba Allah. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabin. Itu kata Rasulullah, setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah dan berdosa, dan sebaiknya orang bersalah dan berdosa adalah at-tawwabin. Jalan tolnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan malam 20 sampai 30 adalah maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah kita bermunajat, maka Allah jauh lebih besar maghfirahnya ketimbang murkanya. Cuma satu dosa yang terampuni adalah law anna as-sama'i wal ardi laghafarta lahu. Yang tidak terampuni adalah kemusyrikan. Walaupun penuh langit dan bumi dosa, kita datang kepada Allah sebagai orang beriman, bermunajat, bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi yang menyebabkan menangis karena 4 persoalan daripada bumi dan malaikat, langit dan malaikatnya Allah. Pertama, ad-da'awat mustajabah, doa-doa dikabulkan oleh Allah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, kita punya semuanya anak-anak dan generasi muda, sebagai penerus nanti kita berdoa, meneteskan air di tengah malam. Doakan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, bisa menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran, menjadi penegak keadilan, dan seterusnya, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil yang akan mendapat naungan di hadapan Allah di hari kiamat. Hadirin jamaah yang sama, doa dikabulkan, dijawab oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Insya Allah perbanyak didoakan. Yang penting bapak-bapak jangan bikin berdoa minta istri lagi. Ya seperti adik saya Pak Dr. Surahman, tahu saya bisa satu misalnya. Hadirin jamaah yang sama berbahagia. Yang kedua adalah kenapa Ramadan bersedih seluruh makhluk Allah, ya adalah al-sadaqatu al-infaq al-mudha'afah, di mana infak dan sedekah pada bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita kalau ada cerdik pandeki beliki umpamanya setiap hari 1 kilo kurma dibagi-bagi setiap masjid, digilir apal markas masjid raya, 1 biji saja nak makan, orang kasih buka puasa itu dapat pahalanya juga. 1 orang berbuka puasa, masya Allah, luar biasa. Itulah kita mengilmu. Jadi mari kita memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Tidak usah dibanyak-banyak kita bersedekah setiap malam. Uang merah misalnya, setiap malam kasih masuk celengan. Iya, apalagi kalau lagi turun kadar nanti, iya kasih masuk macam-macamnya semua uang. Mulai dari 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, kasih masuk semua. Karena disitulah malam Lailatul Qadar nanti, insya Allah akan dihitung perjalanan kita. Takdir kita lagi dirubah. Istilahnya ajal, jodoh,
maghfur, seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian terakhir adalah al-amal saleh, al-mudha'afah, amal-amal kebaikan sekecil apapun insya Allah akan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Contohnya adalah pahala sunnah ditingkatkan menjadi pahala wajib pahalanya. Apatah lagi kalau malam-malam terakhir, malam itikaf dari malam 20-30 kita berjaga-jaga di situ insya Allah. Itulah kata di dalam kitab Nashorih Ibn dijelaskan bahwa Inna Allah kata Lailatul Qadri fi syahr Ramadan, keutamaan Ramadan karena ada satu bulan di dalam satu tahun yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan ini adalah 83 tahun 4 bulan. Jadi insya Allah kalau Allah berikan kita umur di dunia ini kurang lebih 80 atau 70, jangankan 20 tahun, 10 tahun saja kita bersungguh-sungguh dari malam pertama Ramadan sampai terakhir Ramadan 10 tahun. Setiap Ramadan datang dan kita di akhir sepertiga malam itu, karena jumhur ulama turunnya malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil, adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Kita berjaga-jaga di situ. Insya Allah tetap mendapatkan berkah Ramadan, berkah Lailatul Qadar. Sama dengan perjalanan, kalau kali 10 83 tahun sama dengan 900 tahun, 800-900 tahun. Itulah kehebatan umat Muhammad SAW. Ini adalah fakta yang saya sampaikan barangkali. Mudah-mudahan ada berkahnya dan kita semuanya menjadi la'allakum tattaqun, karena pada dasarnya dalam ayat yang saya bacakan tadi, la'alla Allah tidak mengatakan tattaqun bahwa orang-orang beriman langsung bertakwa, langsung mendapatkan derajat takwa setelah dia berpuasa Ramadan, tetapi dilihat dalam tafsir, ulama tafsir mengatakan adalah at-tamanni, la'alla adalah ilmu balaghah, adalah at-tamanni adalah pengharapan, diharapkan agar supaya kita bertakwa. Tidak semuanya langsung bertakwa, tetapi agar supaya bertakwa, maksudnya lihatlah bagaimana setelah Ramadan nanti, bulan Syawal sampai Ramadan berikutnya, itulah yang menentukan dapatnya berkah Lailatul Qadar. Firman citra dari Allah adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.